Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzammil Ihsan, NIM 210306114 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian kelas PTNC Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan proses biosintesis telur yang merupakan salah satu tugas dari praktikum mata kuliah produksi ternak unggas yang diampu oleh Ibu dosen Insinyur Tati Fidianasari SPT MP IPM. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai sintesis yok, sintesis albumin dan sintesis kerabang telur. Nah, yang pertama ada sintesis yok. Sintesis yok ini tersusun dari kurang lebih 50% air dan 50%-nya lagi adalah protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam yok terbentuk lipoprotein. Padatan yok mengandung fosfoprotein yang juga disebut dengan fosfitin, lipoprotein dan lipofitelin atau high density lipoprotein HDL atau juga yang disebut dengan kolesterol baik. Karbohidrat yok adalah polisakarida dalam bentuk manose glukosamin. Nah, pembentukan atau sintesis komponen-komponen yok atau yang disebut dengan fitogenesis yang berlangsung di dalam hati, tetap di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Nah, pembentukan sel telur atau ovum pada ovarium yang tetap berlangsung selama satu periode bertelur. Proses pembentukan ovum dipengaruhi oleh kerjanya hormon gonadotropin yang diproduksi oleh kelenjar hipofisa anterior atau adenohipofisa yang berpusat di hipotalamus. Nah, hormon FSH ini atau follicle stimulating hormone yang diproduksi oleh kelenjar adenohipofisa ini berperan dalam merangsang pembentukan ovum massa atau folikel. Nah, folikel-folikel yang sedang dalam perkembangan ini akan mengeluarkan yang namanya estrogen. Nah, estrogen ini merupakan senyawa steroid yang dihasilkan oleh sel TK interna dan granulosa yang berfungsi untuk pembentukan yok. Nah, pembentukan yok, albumin dan cangkang telur. Nah, sintesa hormon steroid terjadi di sel TK dan granulosa di bagian sini sel dan granulosa ini bisa dilihat. Nah, sel granulosa di dalam itu ada kolesterol yang sangat berperan penting dalam pembentukan hormon steroid atau hormon reproduksi. Kolesterol ini diubah menjadi progeninolen, lalu menjadi progesteron, lalu berubah menjadi androstenedion. Androstenedion ini berlangsung di sel TK yang berubah menjadi testosteron. Berlangsung di sel TK testosteron. Dari testosteron akan berubah menjadi 17 beta estradiol dan kemudian berubah menjadi hormon estron. Yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang sintesis albumin. Hormon-hormon steroid memiliki peran penting dalam sintesa protein pada oviduk. Albumin disekresikan di magnum yang merupakan bagian dari oviduct. Nah, ini ada tabelnya. Estrogen pertama adalah estrogen larut dalam lipida melewati membran sel, yang diikat oleh reseptor estrogen. Nah, kompleks estrogen dan reseptornya akan membentuk menjadi 5S. Nah, bentuk ini adalah pembawa pesan kedua yang memasuki sel nukleosel yang berinteraksi dengan kromosom yang menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA atau yang disebut dengan messenger RNA. Nah, messenger RNA ini meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk berubah menjadi protein yang spesifik seperti albumin dan goalbumin dan protein khas telur lainnya. Ini nanti saya akan tampilkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proses sintesis kerabang. Menurut beberapa peneliti bahwa hormon steroid dan prolaktin terlibat dalam pembentukan kerabang telur. Melalui pembentukan kerabang telur,
pembentukan kerabang telur melalui proses yang kompleks ditandai dengan peningkatan secara periodik hanya ketika dalam fase bertelur dan meningkatnya total kalsium plasma. Nah, ini ada proses sintesis kerabang telur. Nah, kalsium binding protein atau CABP telah diidentifikasi dari kelenjar kerabang dan diketahui bertindak sebagai transport kalsium. Nah, sintesis CABP oleh kelenjar kerabang dikontrol oleh kehadiran vitamin D3 dan hormon steroid yaitu estrogen dan progesteron. Pada plasma darah terdapat Ca++. Nah, ini yang akan ditransfer ke mukosa sel dan kelenjar kerabang melalui CABP. Nah, ini ada nanti CO2 dan H2O berubah menjadi H2CO3. Nah, H2CO3 yang menghasilkan HCO3-. Nah, melepaskan salah satu ion H+. Nah, Ca+ ini mengikat HCO3+ dan menghasilkan CO3 yang merupakan zat kapur pada cangkang. Nah, ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada penyebutan kata-kata saya yang salah, mohon untuk dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.